Selamat pagi semuanya untuk anak-anak Tuhan. Semoga kita semuanya dalam lindungan Tuhan. Pada sehat semua kan, anak-anak? Puji Tuhan, kita bisa berkumpul lagi mendengarkan materi kita pada hari ini. Sebelum kita lanjut materi, alangkah kita baiknya berdoa dulu. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Tuhan masih memberikan napas kehidupan, sehingga kami Tuhan dalam keadaan sehat bisa berkumpul dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kepada anak-anak kami hikmat, pemahaman, pengertian untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga Tuhan kami lebih mendekatkan diri di hadapan-Mu. Berkati aktivitas kami pada hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Baik anak-anak Tuhan, kita masih melanjutkan materi lanjutan yang kemarin. Judul materi kita pada hari ini yaitu pertumbuhan secara spiritual. Pengertian dan tujuan spiritual bisa kita lihat atau kalian bisa memperhatikan. Tujuan spiritual adalah agar kehidupan spiritualitas seseorang dapat bertumbuh. Bertumbuh dalam bahasa Yunani yang menggunakan aukanao lau. Artinya, kita bisa melihat di dalam Alkitab sering kalimat ini muncul. Sampai bahkan 20 kali dalam Perjanjian Baru. Dalam surat Rasul Paulus, kata bertumbuh mengacu pada pertumbuhan iman orang percaya. Dalam 2 Korintus 10 ayat 15, bertumbuh dalam pengetahuan akan Allah. Bisa kita lihat lagi Kolose 1 ayat 10. Dan bertumbuh dalam kasih karunia 2 Petrus 3 ayat 18. Termasuk di dalamnya gereja sebagai tubuh Kristus yang bertumbuh bersama menuju pada kedewasaan penuh. Bertumbuh atau dikatakan pertumbuhan itu bukanlah spiritualitas, namun kehidupan spiritual ataupun rohani yang membawa seseorang ke dalam proses pertumbuhan. Dan Tuhan terlibat dalam proses itu. Oleh karena itu, pertumbuhan spiritual menjadi nyata ketika seseorang didorong oleh sebuah kerinduan yang mendalam akan kehendak Tuhan. Itulah yang menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat pertumbuhan spiritual dalam Alkitab, yang pertama kita lihat sebagai ciptaan Tuhan. Kita telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bisa kita baca dalam Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Kelanjutannya kita lihat lagi seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 2. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Ia sanggup membedakan pertimbangan
dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Yang berikut, anak-anak sekalian, ya, di mana dikatakan tadi, ya, di dalam Ibrani seperti anak yang baru lahir membutuhkan air susu yang murni, di mana bayi tersebut supaya berkembang tumbuh menjadi anak yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin di antara kita sebagai anak-anak Tuhan ada yang tidak mau berdoa, atau ketika diunjuk berdoa takut. Rasa takut itu ada, deg-degan ada. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan ini, spiritual, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, bertumbuhlah dewasa, bertumbuhlah iman kita, sehingga kita bersama-sama bergandengan tangan dengan Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan segala sesuatu, maka Tuhan akan ikut campur tangan. Kita lihat yang berikut di dalam ayat Alkitab. Karena kita sekarang mempunyai iman besar yang agung, perkasa, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman. Yang kita lihat yang pertama, sebab iman besar yang kita punya bukan iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemah-lemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah mencobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan menerima rahmat yang menemukan kasih karunia untuk dapat pertolongan daripada Tuhan. Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, aku adalah pokok anggur. Kita ini adalah ranting-rantingnya. Dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Allah, maka ia akan dapat menghasilkan buah yang banyak. Buah yang banyak dalam arti kita sebagai anak-anak muda, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, menjadi contoh, menjadi garam dan terang di lingkungan, dalam keluarga, terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Kita ini adalah rantingnya, pengikut Kristus yang setia. Baiklah anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Allah yang turut akan Tuhan. Kita lanjut. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Ini adalah yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Yang menyangkut dengan buah-buah roh. Ada 9. Kasih, sukacita. Apakah itu sudah kita miliki anak-anak? Kasih, sukacita. Jangan ketika kita mendapat suatu support dari orang tua, kita ingat Tuhan, sukacita. Biasanya ini terjadi kepada kita ketika kita menghadapi masalah. Ya, ketika kita menghadapi masalah, pasti Tuhan, saya ini bagaimana? Kok saya begini? Kok saya seperti ini?
Ketika kita mendapat mungkin hadiah dari siapapun, dari teman, saudara, orang tua terutama, tidak ingat Tuhan, lupa semuanya. Tetapi dikatakan dalam Galatia 5, kasih sukacita itu yang diajarkan Tuhan kepada kita. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Yang terakhir, penguasaan diri. Sebagai anak-anak muda, apakah kamu sudah menguasai dirimu? Ingat, dalam firman Tuhan juga mengatakan, kamu tidak berhak atas tubuhmu. Seujung rambut pun kita tidak berhak atas tubuh kita ini. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Lakukan itu. Takutlah akan Tuhan. Kuasailah dirimu. Kalau dikatakan menguasai diri, contoh dalam hal pergaulan sekarang, ya, karena sekarang mah pergaulan lihat dari HP saja, ya, perkenalan, ketemu, padahal kita tidak tahu, ya, bagaimana kehidupan seseorang. Hanya lewat dengan zaman sekarang, gampang, tergoda, dibuat status, mungkin seseorang sudah langsung tertarik. Ingat, ya, jangan sampai tubuh kita ini dikuasai oleh setan. Tetapi mari kita dikuasai oleh Tuhan. Itu tadi, kasih, sukacita, damai, sejahtera. Tubuh yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Yang berikut, kita bisa melihat ada pertumbuhan di situ, pohon besar, ya, yang kelihatan daunnya masih segar. Ini prinsip pertumbuhan spiritual. Dikatakan ada 6 di sini, ya. 6 prinsip pertumbuhan spiritual. Yang pertama, bagaimana pohon yang kita tanam, kita pupuk, harus kita rawat, harus kita jaga supaya dia berkembang. Bisa kita lihat pertumbuhan spiritual yang bagian A harus dipupuk untuk berkembang, dibutuhkan komitmen dan usaha untuk tumbuh. Ibrani 5 ayat 12. Yang kedua, pertumbuhan spiritual itu sederhana. Setiap orang percaya dapat bertumbuh dan menjadi dewasa secara spiritual kalau mereka mau memelihara hidup spiritualnya. Yang ketiga, pertumbuhan spiritual adalah proses yang membutuhkan waktu. Ini adalah perjalanan seumur hidup, di mana ketika seorang ibu melahirkan bayi, tidak mungkin seorang bayi langsung bisa jalan, ya, remaja, dewasa, tidak mungkin. Ada tahap-tahapnya, ada prosesnya, proses pertumbuhan. Sama seperti ketika kita menanam sesuatu tumbuhan, dia akan penuh dengan proses. Tetapi harus kita jaga, kita rawat, kita pupuk, sehingga dengan berkembang. Sama seperti bayi tadi, ketika orang tua mengasuh, mendidik, merawat, maka dia akan bertumbuh dan berkembang. Yang bagian D, pertumbuhan spiritual lebih dimanifestasikan lewat karakter daripada lewat iman. Ini kita bisa lihat gambar yang cinta kasih, ya, cinta kasih, saling membantu, ya, di mana seseorang membantu mungkin tetangga, saudara, keluarga, baik di lingkungan kita sendiri. Yang keenam, yang kelima, pertumbuhan spiritual membutuhkan orang lain untuk berbagi dan membantu mereka untuk bertumbuh. Mungkin kalau kita sendiri
hidup di dunia ini tidak akan mungkin berkembang. Tapi kembali kepada kita, lihat Adam dan Hawa, Tuhan bagaimana menciptakan. Tidak begitu indah dilihat seorang laki-laki. Akhirnya Tuhan mengambil salah satu tulang rusuk dari si Adam. Dijadikanlah perempuan yang menjadi penolong bagi si Adam. Sehingga mereka ditempatkan di suatu tempat, yaitu Taman Eden. Di sanalah mereka saling mengasihi, saling berkomunikasi, saling berbagi. Inilah pertumbuhan spiritual, membutuhkan orang lain untuk berbagi dan membantu mereka untuk bertumbuh. Yang terakhir, pertumbuhan spiritual membutuhkan pengalaman spiritual bersama dengan Allah yang menghasilkan kedewasaan spiritual, dewasa iman. Dewasa iman, spiritual, mendekatkan diri kepada Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan, menghasilkan kedewasaan spiritualnya. Itu yang terakhir. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, materi kita hari ini sangat mendukung dalam kepribadian kita sebagai anak-anak Tuhan. Ibu mengharapkan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, mulai dari awal. Mulai dari awal, pertumbuhan spiritual, sampai dengan yang terakhir. Ibu mengharapkan kalian bisa membuat kesimpulan. Nanti kesimpulannya kerjakan, kirim lewat GC. Ya, paham ya? Semoga pelajaran hari ini yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat, berhikmat, menjadi terang di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pelajaran kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Demikian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Diingat, tugasnya jangan lupa buat kesimpulan yang sudah Ibu jelaskan materi hari ini. Ibu tunggu sampai dengan waktu nanti di GC yang ditentukan. Ibu akhiri, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa berkat-Mu bagi kami. Apapun yang kami bicarakan tadi Tuhan tentang firman-Mu, bertumbuh menjadi seorang yang beriman. Biarlah Tuhan anak-anak kami bertumbuh berkembang dan takut akan Tuhan. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan.